Nah, bicara soal jengkol, tentu yang terbayang adalah baunya yang khas ya. Nah, di tangan seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat, jengkol dapat menjadi bahan dasar kudapan bernama stik jengkol. Nah, dari usaha mengolah jengkol ini, ia dapat meraup cuan hingga 60 juta rupiah per bulannya. Nah, kalau itu dari jengkol, ternyata di Karanganyar, Jawa Tengah ada juga warga yang menyulap saluran irigasi yang dulunya dipenuhi oleh sampah menjadi kolam ikan nila yang mampu menghasilkan 500 kg ikan saat dipanen. Penasaran kira-kira seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Stik jengkol, mungkin masih asing di telinga kita ya. Namun bagi warga Bekasi, stik jengkol menjadi kudapan favorit untuk menemani saat ngopi. Stik jengkol banyak dinikmati lantaran rasanya yang khas dan tidak berbau meski berbahan baku jengkol. Saking larisnya, kudapan ini pun kini naik kelas lantaran dijual di ratusan toko retail di Bekasi, Jawa Barat. Ada dua varian rasa stik jengkol, yakni original dan pedas. Ketakutan orang itu ketika makan jengkol kan ya, nah, itu biasanya itu tentang aroma, bau. Nah ini enggak, jadi orang itu bisa loh. Kalau ini bisa, orang makan stik jengkol itu nggak ada ketakutan. Jadi saya bilang unik ini pengolahannya, karena gimana juga jengkol itu begitu digigit ya jengkol gitu kan, tapi ini enggak. Nah, setelah icip-icip, yuk kita intip pembuatannya. Kita siapkan dulu bahan-bahannya, seperti tepung terigu dan tapioka, serta jengkol rebus. Sementara untuk bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai jablay, lada, telur, mentega, dan garam. Sejumlah bumbu dan jengkol yang telah direbus di blender hingga halus, kemudian diaduk dengan bahan. Bagi yang suka pedas, bisa ditambahkan cabai pada bumbu. Setelah diaduk hingga kalis, bahan stik jengkol dicetak sesuai ukuran yang dikehendaki, kemudian digoreng. Setelah digoreng kering, kemudian dilakukan penirisan agar kualitasnya tahan lama. 4 tahun digeluti, kudapan khas Bekasi ini pun kini telah diminati banyak orang. Untuk memenuhi permintaan konsumen, Rina Maulina Mawardi, ibu rumah tangga perajin stik jengkol ini harus memproduksi 3.000 sampai 6.000 bungkus setiap harinya. Omset dari stik jengkol ini pun mencapai 60 juta rupiah per bulannya. Nah, karena kearifan lokal di Kabupaten Bekasi itu berbentuk jengkol kebanyakan, biasanya banyak masyarakat yang suka. Dari situ kita coba olah nih, gimana caranya jengkol itu biasanya hanya jadi masakan basah, kita olah jadi cemilan yang kekinian. Jadi jengkol itu makanan kampung yang bisa naik kelas lah. Di Karanganyar, Jawa Tengah, saluran irigasi persawahan sepanjang kurang lebih 600 meter di Desa Klodran, Karanganyar, Jawa Tengah disulap warganya menjadi kolam ikan nila yang indah. Dulunya, saluran irigasi ini dipenuhi sampah terutama plastik disertai pendangkalan dan bau yang sangat menyengat. Kemudian para pemuda kampung berinisiatif untuk membersihkan selokan, lalu disebarlah bibit ikan nila. Setelah kurang lebih 5 tahun, saluran air atau selokan tersebut menjadi berkah bagi warga sekitar. Selain indah dipandang mata, saluran ini juga memberi rezeki pendapatan bagi warga untuk bisa memanen ikan. Berawal dari sampah itu, Mas. Karena sampah itu menumpuknya banyak. Tiap hari itu hampir 1 ton ya dari sampah itu. Nah, daripada kita cuma bercite, makanya kita bikin budaya ikan itu di aliran sungai. Total itu 5 bulan, Mas. Kalau kolam ini bisa sampai 2 kintal. Saat ini dengan menebar ikan 3.500 bibit, warga bisa memanen sebanyak 5 kuintal ikan. Warga berharap pemerintah daerah membantu untuk proses pembibitan, mengingat saat ini banyak warga setempat yang antusias membudidayakan ikan di selokan di daerahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.